Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Penitulman Gaul. Saya dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi keadilan hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan aktivitas bangsa dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang hasil amandemen. Dimanapun juga, sebuah negara menginginkan negaranya memiliki penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas, bukan tebang pilih. Tidak ada sabotase atau pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum, misalnya kasus pidana. Untuk melihat kondisi penegakan hukum di Indonesia, mungkin kita semua bisa merasakannya, bahkan melihat kenyataannya. Bahkan, kebanyakan mengatakan bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak, pasti aman oleh gangguan hukum walau tetap salah. Namun kita dapat melihatnya dari berbagai kasus yang telah terjadi di Indonesia. Seperti kasus di bawah ini. Mengambil kain lusuh tuntutan 5 tahun. Seorang buruh tani berusia 19 tahun bernama Aspuri harus berurusan dengan hukum karena memungut sebuah kaos lusuh di pagar rumah tetangganya. Aspuri harus mendekam di sel rumah tahanan Kota Serang, Banten selama 3 bulan dan menerima keputusan pihak pengadilan hukuman penjara selama 5 tahun maksimal. Yang kedua yaitu hanya karena mencuri 3 buah kakao, tuntutan 1 bulan. Seorang nenek Minah harus mendapat hukuman 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan karena terbukti mencuri 3 buah kakao seharga Rp2.000 milik PT Rumpun Sari Antan yang berada di Banyumas, Jawa Tengah. Kita bandingkan dengan kasus-kasus lainnya yaitu Romah Hurmuzi yang terdakwa kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama yang hanya divonis penjara 2 tahun. Kasus ini saya anggap tidak adil dengan membandingkan kasus-kasus yang tidak serius seperti hanya mengambil kain lusuh tuntutan 5 tahun, sedangkan yang sudah melakukan perbuatan keji dan benar-benar brutal hanya divonis penjara 2 tahun. Namun, walau begitu, Indonesia masih memiliki beberapa tokoh hukum, yaitu Jenderal Polisi Pun Dr. Randus Hoegeng Imam Santoso, seorang yang dikenal dengan integritasnya dalam pemberantasan korupsi yang merajalela pada masa itu. Sosok Hoegeng seperti oase di tengah kerinduan publik terhadap penegak hukum yang jujur, bersih, bersahaja, dan berkomitmen tinggi terhadap sumpahnya. Baiklah teman-teman, demikianlah pendapat saya mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.